Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah tokoh sentral Islam di wilayah Jawa Barat atau wilayah Pasundan. Dalam menjalankan pemerintahan dan dakwah yang dilakukan beliau tentunya tidak mudah. Beliau mendapatkan penolakan bahkan perlawanan dari berbagai sisi, baik serangan fisik, politik, bahkan serangan gaib. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati memilih beberapa dari murid dan putra keturunan beliau sendiri yang dijadikan orang kepercayaan, bahkan dijadikan panglima perang, yang tentunya memiliki kemampuan yang luar biasa, sakti mandraguna. Selain Pangeran Sabakingking atau Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang merupakan putra beliau yang menjadi benteng kekuatan sekaligus panglima perang Sunan Gunung Jati di wilayah barat, ada beberapa murid Sunan Gunung Jati yang menjadi kekuatan penting sekaligus menjadi panglima perang Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama murid Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon panjang rambutnya hingga menyentuh tanah. Berdasarkan Babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syam atau Syria dengan panggilan Syarif Syam. Konon sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong dengan benda tajam apapun dan oleh siapapun. Penampilan rambut Syekh Magelung yang semakin hari semakin panjang membuat pandangan orang miring dan aneh terhadapnya. Namun dia bukan tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar, tetapi dia belum pernah mendapatkan seseorang yang mampu memotong rambutnya itu. Hingga pada usia 34 tahun, dia mendapat petunjuk yang mengharuskan mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dia pun mulai melakukan perjalanan mendatangi dan singgah ke beberapa ulama dan sufi di belahan dunia. Tapi walau begitu banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syekh Magelung terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai guru. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang petapa sakti yaitu Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kala Sangkala di perbatasan Selat Melaka. Dari sang resi inilah Syekh Magelung mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syekh Magelung sangat senang dan seketika minta pamit diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam sambil bermunajat, Syekh Magelung mendapatkan petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syekh Magelung tiba di Cirebon. Di tengah perjalanan, Syekh Magelung bertemu dengan seorang sosok pria tua. Dia pun bertanya tentang sosok Sunan Gunung Jati dan mengutarakan maksud tujuannya kepada pria tua tersebut. Tiba-tiba sosok pria tua itu langsung memotong rambut Syekh Magelung hanya menggunakan ujung jari. Seketika putuslah rambut panjang Syekh Magelung. Ternyata pria tua tersebut ialah orang yang dimaksud, yaitu Sunan Gunung Jati. Sesuai dengan nazarnya, akhirnya Syekh Magelung berguru dan mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung pun langsung mendapatkan tugas untuk menyebarkan Islam di wilayah utara Cirebon, sekaligus menjadi panglima perang Sunan Gunung Jati. Ia pun mendapatkan nama khusus yaitu Pangeran Soka. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Syam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon. Seorang pendekar wanita yang sakti mandraguna yaitu Nyimas Gandasari. Pernikahan keduanya bermula dari sayembara Nyimas Gandasari yang barang siapa bisa mengalahkannya dalam adu kesaktian, maka akan dijadikan suami. Singkat cerita, dari semua peserta yang mengikuti sayembara itu, Syekh Magelunglah yang berhasil menjadi pemenang. Kesaktian dan kehebatan ilmu berperang Syekh Magelung sudah tidak diragukan lagi. Di setiap pertempuran ia selalu berada di barisan terdepan.
Selain menjadi garda terdepan dalam pertempuran, Syekh Maglung pun ditunjuk dan diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi dan menandingi para musuh aliran hitam bersama dengan Mbah Kucak Rabuana, Sunan Kalijaga, Sultan Hasanuddin, Pangeran Arya Kemuning, Nyimas Gandasari, dan Syekh Sutawijaya. Selama hidupnya, Syekh Maglung sangat berjasa dalam membantu penyebaran Islam di wilayah Pasundan, khususnya di wilayah Cirebon. Dengan mengabdikan diri menjadi murid dari Sunan Gunung Jati, Syekh Maglung wafat di Karangkendal dan dimakamkan di sana. Makamnya hingga kini dapat dijumpai di Karangkendal, sebuah desa yang kini masuk pada wilayah Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.